Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, hanya di Alternative Channel, channel yang selalu membahas hal-hal menarik di seputar kita. Dan di video kali ini saya akan kembali membahas tentang ngelistrik ya, namun edisinya bukan tutorial, melainkan hampir mirip sama tutorial, melainkan ini cara menghitung tagihan listrik yang teman-teman jika di rumah memakai jenis KWH yang pasca bayar atau yang meteran, bukan yang token pulsa ya. Jadi di sini ada caranya. Karena kenapa saya buat video seperti ini, walaupun di channel-channel yang lain mungkin sudah banyak ada yang membuat video yang sejenis dengan seperti ini, namun di channel ini belum ada yang bahas. Makanya dari itu saya membahasnya kali ini, karena banyak juga teman-teman saya lihat ada yang komplain namun bukan ke PLN. Itu kadang-kadang ada yang bertanya ya, tagihan listriknya ngaku membengkak lah, apalagi di masa pandemi COVID ini. Bahkan tuduhannya ya nggak jelas banget ya, kadang-kadang dibilang sebagai subsidi silang, sebenarnya itu tidak ada ya. Karena menurut saya tagihan listrik membengkak di di masa pandemi COVID ini, melainkan karena kita stay-nya itu di rumah ya. Apalagi di awal-awal pandemi itu kita banyak yang stay-nya di rumah. Jadi kita otomatis penggunaan kelistrikan itu jadi lebih bertambah ya. Oke, selanjutnya mungkin kemarin kita sudah bahas bagaimana cara mengecek token pulsa yang kita dapatkan yang tanpa bisa kurang daripada nominal yang kita beli ya. Itu sudah saya bahas di video sebelumnya, dan di sini saya akan membahas tentang video listrik di cara menghitung tagihan ya untuk listrik pasca bayar. Sebelum itu kita akan catat dulu untuk tarif listriknya dulu ya. Tarif listrik dulu ini mungkin ada perbedaan, saya nggak kurang tahu ya. Kalau listrik R1T atau rumah tangga untuk 450 ya, 45 PA, ini tagihan listriknya atau harga listriknya itu sekitar Rp450 per kWh ya. Kemudian untuk R1 900 PA, di sini ada tagihan listriknya itu 585 per kWh. Kemudian untuk R1M ya, R1M kategori mampu, untuk 900 PA nya itu untuk per kWh nya itu 1352 per kWh ya. Kemudian untuk 1300 sampai dengan 6000 PA itu harganya sama, yaitu 1467 atau itu sih yang saya ingat kemarin ya. Ini 1300 PA hingga 6000 PA, yaitu tarifnya segini, Rp1.467 untuk per kWh nya. Kemudian admin bank itu biasanya itu 3000 ya, 3000 jika teman-teman membayarnya ke kantor pos. Namun ada juga teman-teman yang membayar di rumah ya, misalnya nggak mau repot, itu teman-teman bayar rumah itu pasti admin itu ada tambahan admin penagih ya. Penagih itu biasanya ada ya, sekitar 2000 hingga 3000 rupiah lah. Kemudian ada PPJ ya, pajak penerangan jalan. Itu untuk Bali di tempat saya itu 8%. Ada di sini 8%. Ya, 8% dari penggunaan KWH-nya. Dan kemudian ada PPN. Kalau PPN ini sekarang udah jarang yang kena ya, kecuali tagihan listrik teman-teman itu lebih dari 10 juta ya per bulannya, itu baru kena PPN. Itu untuk tarif listriknya. Nah, misalkan teman-teman cara menghitung biar teman-teman bisa dengan gamblang ya, itu menghitungnya, yaitu teman-teman bisa menghitung tagihan listrik itu yang dihitung adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 30
atau 31. Oke ya. Itu yang dihitung. Misal ya, nanti saya akan tunjukkan ada KWH meter ya pasca bayar. Misalnya di awal tanggal 1 ya. Tanggal 1 sekarang kan pelaporannya itu bisa kita lewat PLN Mobile ya. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri, jadi tanpa teman-teman takut ya, kita bisa melaporkan sendiri. Tanggal 1 misalnya KWH meter teman-teman itu angkanya sudah 03035 ya. Ini untuk tanggal satunya. Kemudian untuk tanggal 30 atau tanggal 31 ya, itu sudah menjadi 03250. Nah, itu ketika tanggal 30. Ini kan sudah ada selisih ya teman-teman, sebenarnya ya. Sekarang kita akan cek selisihnya. Itulah penggunaan KWH teman-teman ketika dalam 1 bulan ya. Misalnya 3250 dikurang 3035, berarti teman-teman menggunakan penggunaan listriknya itu adalah 215 KWH dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan. Namun ini tidak selalu tepat ya, bulan ini sama bulan depan itu mungkin saja penggunaan teman-teman bisa berbeda ya. Oke, nah untuk pembayarannya itu biasanya untuk bulan sebelumnya ya, tanggal pembayaran itu ya, pembayarannya itu yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 ya. Itu untuk pembayaran bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya ya. Bulan sebelumnya. Jadi, bagaimana cara teman-teman menghitung? Misalnya teman-teman menggunakan ini adalah di rumah listrik 900 PA ya. Nah, teman-teman sudah dapatkan angka ini 215 kWh ya. 215 kWh dikali misalnya ini 900 ya. Untuk 900-nya segini tarifnya ya. 900 kali yang ini misalnya subsidi yaitu kali 585. Kalau yang non subsidi yaitu 1352. Kalau yang 1300 ya ini 900 non ya, non subsidi atau R1M lah. Ini yang 1300 PA. Nah, untuk yang 1300 hingga 6000 itu 1467. Nah, sekarang kita akan lihat biaya tagihan teman-teman ya untuk dalam 1 bulannya. Yaitu 215 dikali dengan 585, itu teman-teman harus bayar 125.775. Nah, untuk yang 900-nya itu 215 dikali dengan 1352 yaitu 296.80. Nah, sekarang untuk 1300-nya berapa? 1467 dikali 215 yaitu tagihan listriknya 315.405. Namun yang teman-teman bayarkan ini kan untuk tagihan KWH-nya aja ya. Ini tagihan kotornya seperti ini. Namun ada biaya-biaya tambahan, misalnya admin bank yang saya katakan ini, yang ini ya, admin bank itu teman-teman bayar di kantor pos ditambah sudah 3000. Misalnya teman-teman nggak mau dibayar di kantor pos, teman-teman tinggal mau bayar di rumah, itu misalnya ada petugas yang datang mau bantu bayarkan, teman-teman biasanya itu akan kena lagi tambah 3000. Berarti ini ditambah 6000 lagi ya, 6000. Dan tambahannya itu pajak penerangan jalan atau PPJ itu sebanyak 8% ya. Oke, itu tambahnya. Jadi teman-teman tentunya sudah bayar lebih daripada 125.000 itu tambahannya ya. Ini yang pajak, admin bank, dan admin penagih ya. Itu sih yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan lagi ya. Saya kira sudah jelas. Karena ini saya niat membuat video seperti ini karena banyak tetangga-tetangga, misalnya saya lihat banyak yang mengeluh, yang terutama yang memakai KWH meter pasca bayar ya. Karena mereka
tidak percaya atau merasa ragu dengan perhitungan dari PLN. Jadi saya gunakan cara ini agar siapa tahu mereka mau mencoba untuk menghitung sendiri bagaimana cara menghitung, atau bisa teman-teman melaporkan sendiri ya di PLN Mobile. Itu cara melaporkan penggunaan KWH meter dari tanggal 31, bukan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 atau tanggal 30. Jadi teman-teman bisa laporkan sendiri. Sekarang sudah semuanya semakin transparan dan tentunya sudah semakin mudah ya. Oke, jika teman-teman kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar ya. Teman-teman silakan coret-coret, jika ada masukan silakan juga sampaikan di kolom komentar ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk.